Semangat tinggi! Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang deret geometri tak hingga. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Suatu deret geometri tak hingga itu terdiri atas dua jenis, yaitu konvergen atau divergen. Konvergen itu artinya jumlah suku-suku deret geometri tak hingga tersebut terbatas atau menuju suatu bilangan tertentu. Sedangkan divergen itu artinya jumlah suku-suku deret geometri tak hingga tersebut tidak terbatas atau tidak menuju suatu bilangan. Nah, andaikan ini negatif 1 kurang dari R kurang dari 1, maka untuk menentukan deret geometrinya itu adalah A dikali 1 kurang R berpangkat N bahagi 1 kurang R. Nah, ketika N-nya itu diperbesar sampai tak terhingga, maka R berpangkat N-nya, karena R-nya itu antara 1 sampai 1, itu pastilah mendekati 0. Ya, R-nya untuk tak hingga itu dia mendekati 0. Sehingga 1 kurang 0 ya 1. Jadi S tak hingganya itu adalah A dikalikan 1 ya A per 1 kurang R. Untuk deret geometri tak hingga konvergen berlaku jumlah tak hingga suku-suku ganjilnya itu adalah S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R kuadrat. Jadi andaikan suatu barisan geometri ya AR kuadrat, AR pangkat 3 dan seterusnya. Jadi suku yang ganjil itu adalah ini. Ya. Nah, sehingga A-nya itu ya A ini ya suku pertamanya. R-nya karena ini tidak ada yang genap, yang mau dihitung hanya yang ganjil, berarti R-nya itu adalah AR kuadrat bagi A R kuadrat, sehingga R-nya ini jadi R kuadrat ya. Jadi jumlah hingga suku-suku ganjilnya itu S tak hingga sama dengan A dibagi 1 kurang R kuadrat. Selanjutnya, jumlah tak hingga suku-suku genapnya. Suku-suku genapnya yang ini dengan yang ini, berarti ini tidak, karena ini ganjil. Sehingga A-nya itu suku pertamanya itu ini, suku pertamanya itu AR. Nah, jadi untuk rasionya AR kuadrat bagi AR kuadrat, R-nya diganti R kuadrat. Ya, jadi bisa kita menggunakan rumus ini untuk mencari jumlah tak hingga suku-suku ganjilnya maupun jumlah tak hingga suku-suku genapnya. Selanjutnya kita lihat contoh soal berikut. Tentukan jumlah tak hingga dari deret geometri. Yang pertama 54 tambah 18 tambah 6 tambah 2 dan seterusnya. Yang kedua 1 tambah 4 tambah 16 tambah 64 dan seterusnya. Lihat penyelesaian. Yang pertama untuk A adalah A-nya itu suku pertama adalah 54, R-nya itu boleh 18 bagi 54, boleh 6 bagi 18, boleh juga 2 bagi 6. Jadi 2 bagi 6 untuk sederhananya seperti seperti R-nya. Nah, karena R-nya kurang dari 1, lebih dari 1, maka ini merupakan konvergen. Karena konvergen maka bisa kita menggunakan rumus S tak hingga sama dengan A per 1 R. Ganti A-nya. A-nya itu dari 54 bahagi 1 kurang R-nya itu sepertiga. 1 kurang sepertiga bersamakan penyebut 3. Jadi 3 kurang 1 dapat 54 per 1 kurang sepertiga dengan 2/3. Nah, ini pembagi utamanya. Nah, di bawah pembagi utama dibalik, dikalikan ini 54, dapat 54 kali 3/2. Jadi 54 kali 3/2.
Nah, 54 bagi 2 adalah 27, 27 kali 3 adalah 81. Selanjutnya yang bagian B, A-nya itu adalah 1, R-nya itu adalah 4 bagi 1, adalah 4. Nah, ini ternyata R-nya itu lebih dari 1. Nah, karena R-nya itu 4 lebih dari 1, berarti itu adalah divergen. Ya, artinya jumlah suku-suku dari tak-3 itu adalah tidak terbatas. Di S-3-nya itu adalah tak-3. Selanjutnya kita lihat contoh soal berikut. Diketahui suatu deret geometri 80 tambah 64 tambah 51,2 tambah 40,96 dan seterusnya. Tentukan A. Jumlah tak-3 untuk suku-suku ganjilnya, B. Jumlah tak-3 untuk suku-suku genap. Kita lihat penyelesaian. Yang pertama, A-nya itu adalah 80, ya. Pertamanya A-nya. R-nya itu adalah 64 bagi 80, ya, 64 bagi 80. Sederhananya berarti 4/5, sama-sama dibagi ke 16. Jadi untuk jumlah tak-3 suku-suku ganjilnya itu berarti S tak-3 sama dengan A dibagi 1 kurang R kuadrat. Berarti A itu 80, R-nya 4/5, kita dapat 80 bagi 1 kurang 4/5 pangkat 2. 4/5 pangkat 2 berarti 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25. Kita dapat 80 dibagi 1 kurang 16/25. Ini samakan penyebut 25. Jadi 25 kali 1 itu 25. 25 kurang 16 berarti 9. Kita dapat 80/9/25. Ini pembagi utama, baru dapat yang di bawah pembagi utama dibalik, ya, 80 kali 25/9. Nah, 80 kali 25 itu adalah 2000. Ini 2000/9. Itu yang bagian A. Selanjutnya yang bagian B, kita lihat A-nya itu adalah 80, R-nya 4/5 tadi, sehingga jumlah tak-3 suku-suku genapnya S tak-3 itu punya AR/1 kurang R kuadrat. Dan nanti A-nya 80, R-nya 4/5. 40 kali 4/5 dibagi 1 kurang R-nya 4/5 berpangkat 2. Jadi oleh ini 64 per 1 kurang 4/5 pangkat 2 itu 16/25. Jadi 1 kurang 16/25 adalah 9/25, yang oleh 64 dibagi 9/25. Nah, di bawah pembagi utama itu dibalik, dapat 64 kali 25/9. 64 kali 25 itu ditulis 1600 dibagi 9. Nah, selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Tentukan batas-batas nilai X agar deret geometri 1 tambah 2X kurang 5 tambah 2X kurang 5 berpangkat 2 tambah 2X kurang 5 berpangkat 3, seterusnya konvergen. Ya, kalau konvergen tadi dia menuju ke suatu bilangan atau terbatas. Nah, rasionya ini adalah U2, ini U1. Sehingga U2 bagi U1 berarti 2X kurang 5 bagi 1 berarti 2X kurang 5. Nah, syarat konvergen tadi berarti adalah R-nya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Kita ganti R-nya 2X kurang 5. Jadi 2X kurang 5 lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1. Ketiga ruas kita tambahkan 5. Jadi dapat negatif 1 tambah 5 kurang dari 2X kurang 5 tambah 5 juga 2X kurang dari 1 tambah 5. Negatif 1 tambah 5 itu adalah 4. Jadi 4 kurang dari 2X kurang dari 1 tambah 5 itu 6.
Nah, di sini tujuannya mencari X, di sini masih 2X, maka ketiga ruas ini kita bagi 2. Kita dapat 4 bagi 2 kurang dari 2X bagi 2 itu 1X, satunya tidak usah tulisan. Terus kurang dari 6/2. 4 bagi 2 adalah 2, jadi 2 kurang dari X kurang dari 6 bagi 2 adalah 3. Ya, sehingga dapat X lebih dari 2 dan kurang dari 3. Selanjutnya kita lihat contoh soal berikutnya. Diketahui rasio suatu deret geometri tak-3 adalah 1/3 dan jumlahnya 4,5. Tentukan suku pertama deret. Lihat penyelesaiannya. R-nya itu adalah 1/3. S tak-3-nya itu adalah 4,5. Maka kita masukkan rumus S tak-3 itu adalah A/1 kurang R. Kita ganti S tak-3-nya 4,5, ganti R-nya 1/3. Dapat 4,5 sama dengan A/1 kurang 1/3. 1 kurang 1/3 ya samakan penyebut 3. Jadi 3 kurang 1 berarti 4,5 sama dengan A/2/3. Ini kali ke sini kita dapat A sama dengan 4,5 kali 2/3. 4,5 bagi 3 adalah 1,5. 1,5 kali 2 adalah 3. A nya sama dengan 3. Selanjutnya kita lihat contoh berikutnya. Diketahui deret geometri tak-3 dengan jumlah suku-sukunya adalah 80. Jika suku pertamanya 30, tentukan rasio deret tersebut. Dan penyelesaian. Diketahui S tak-3-nya itu adalah 80 dan A-nya 30. Kita mau cari rasio R-nya. Kita menggunakan rumus S tak-3. S tak-3 sama dengan A/1 kurang R. Jadi S tak-3-nya 80 dan A-nya 30. Jadi 80 sama dengan 30/1 kurang R. Nah, ini kita kalikan di sini. Kita dapat 80 kali 1 kurang R sama dengan 30. Ya, ini 1 kurang R sama dengan yang ininya ke sini, 80-nya ke sini. Itu menjadi 30/80. Oke, 1 kurang R sama dengan 30/80. Sama-sama bagi 10, sehingga dapat 3/8. Jadi 1 kurang R-nya sama dengan 3/8. Nah, R-nya berarti 1 kurang 3/8. Samakan penyebut 8. Jadi 8 kurang 3 berarti 5. R-nya 5/8. Selanjutnya kita lihat contoh terakhir. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 8 meter. Setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut memantul dengan tinggi pantulan bola 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Tentukan panjang lintasan sampai bola tersebut balik. Lihat penyelesaiannya. Ketika bola jatuh, maka dia memantul ke atas lagi. Ya, setelah sampai di atas, turun lagi. Ya, memantul lagi, turun lagi, begitu seterusnya. Maka di sini bisa kita lihat ada lintasan ketika bolanya jatuh dan ada lintasan ketika bolanya memantul. Maka kita harus pisahkan. Kita cari dulu total ketika bola jatuh dan total ketika bola memantul. Dan lintasan saat bola jatuh pertama itu adalah dari ketinggian 8. Berarti 8 tambah 8 kali 3/4 dapat 6. 6 kali 3/4 9/2. 9/2 kali 3/4 8. Jadi lintasan saat bola jatuh berarti 8 tambah 6 tambah 9/2 tambah 27/8 dan seterusnya. Nah, perhatikan ini semakin kecil menuju pada suatu bilangan. Nah, artinya ini konvergen. A-nya itu adalah 8, R-nya itu adalah 3/4 ya, atau 6 bagi 8 jadi 3/4.
Sehingga kita bisa menggunakan rumus S tak 3 sama dengan A per 1 kurang R. Karena ini lintasan saat bola jatuh, andaikan ini merupakan S tak 3 yang pertama untuk bola jatuh. Nanti A nya 8, R nya 3/4. 8 dibagi 1 kurang 3/4. Samakan penyebut. 1 kurang 3/4 berarti 4/4 kurang 3/4. 1/4 kita dapat 8 kali 4/1. Dapat 32. Ini 32 meter. Selanjutnya, yang kedua, lintasan saat bola memantul. Nah, perhatikan ini bersat jatuh, memantul, jatuh, memantul. Nah, tidak ada bola pantulannya itu sampai 8 meter. Tapi pantulan itu sesuai dengan jatuh yang kedua. Berarti lintasan saat bola memantul, startnya dari sini. Dapat 6 tambah 9/2 tambah 27/8 dan seterusnya. Ini suku pertama, R-nya di 3/4. Dapat A nya 6, R nya 3/4. Nah, R nya 3/4 kurang dari 1 lebih dari -1. Berarti ini konvergen. Karena konvergen, maka kita jadi menggunakan rumus S tak 3 nya itu adalah A per 1 kurang R. A nya adalah 6, R nya 3/4. Nah, 6 per 1 kurang 3/4 berarti 1/4. Ini pembagi utama, jadi 6 dibagi 1/4, 6 bagi 1/4 24. Jadi panjang lintasan sampai bola tersebut berhenti itu adalah S tak 3 pertama tambah S tak 3 kedua. 32 tambah 24 sama dengan 50. Atau boleh juga menggunakan cara kecepatnya. S tak 3 ini berlaku untuk soal seperti ini ya, yang berkaitan dengan bola memantul ya. S tak 3 nya itu adalah A dikali nilai mutlak dari, andaikan yang ini adalah P dan P per Q ya, R nya adalah P per Q. Andaikan rasionya P per Q, berarti di sini P tambah Q per P kurang. Nah, kita lihat A nya itu adalah ini 8 kali P tambah Q. P nya 3 tambah 4 per 3 kurang 4. 3 tambah 4 itu 7 per 3 kurang 4 itu 31. Berarti 7 per 31 37. Ini nilai mutlak. Berarti positif 7. 8 kali 7 ya. Jadi saya kira itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai deret geometri tak 3. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat! Made this here with all the ice on it.